Kemunculan Datu Nuraya dalam kisah rakyat yang beredar. Konon, di pantai Jati, Munggu Karikil, dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan, tinggallah seorang guru yang sangat dalam dan ilmu tasawufnya, bernama Datu Suban. Pada saat lebaran, Datu Suban kedatangan 13 muridnya. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan, tiba-tiba datang seorang lelaki bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang. Orang besar itu kemudian memberi salam. Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah akan berniat baik. Datu Suban kemudian menanyakan nama, asal dan maksud tujuan orang besar itu. 7 kali menanyakan, selalu dijawabnya dengan ucapan atau kalimat tauhid. Tiba-tiba raksasa itu ambruk. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Para datu yang berjumlah 13 orang tadi menjadi kebingungan. Bagaimana cara memandikan dan menguburkannya? Apalagi saat itu musim kemarau panjang. Biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, sesuai dengan tubuhnya yang sangat besar. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Sebelum mereka membersihkan, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya, ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan Kitab Barencong. Para datu kemudian membagi tugas membersihkan mayat. Konon, lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu. Terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pemberian nama Nuraya pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu. Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya. Ternyata kitab tersebut berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Setelah para datu meninggal, tidak ada yang mengetahui di mana letak makam Datu Nuraya. Namun, beberapa tahun kemudian, penduduk Munggu Tayo Tatakan ketika malam hari sering melihat cahaya yang memancar dari tanah di sekitar benteng Munggu Tayo naik ke atas langit. Salah seorang penduduk yang penasaran berusaha mencari asal sumber cahaya tersebut, dan orang itu menemukan 2 batu nisan yang besar dengan jarak 45 meter lebih dan percis seperti batu nisan yang menghadap ke arah kiblat. Sekarang, makam atau kubah Datu Nuraya
telah menjadi kunjungan para penziarah dari berbagai daerah, tak hanya Kalimantan. Makamnya terletak di tanah yang agak tinggi di tengah pepohonan yang rindang.